Halo guys, selamat datang di dunia Tensai Kenja no Isekai Life. Dunia dimana kita bakal melihat seorang penyihir overpower yang dikira cupu karena dia menyembunyikan kekuatannya. Anime bergenre Isekai yang tayang pada tahun 2022 kemarin dengan total 12 episode. Seperti biasa sebelum masuk alurnya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini biar channel ini makin disayang sama algoritma YouTube. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dan ditujukan anggota guild petualang di kota Pastan yang lagi berdebat seru. Salah satu dari mereka ngelihat seekor monster slime yang bisa menyemburkan api. Dia langsung aja diketawain sama temen-temennya karena sejatinya monster slime itu lemah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba aja muncul seorang pria yang punya peliharaan seekor slime. Pria itu bernama Sano Yuji. Dia adalah seorang tamer atau penjinak monster. Ternyata si Yuji ini baru saja menyelesaikan misi dari guild itu dan berhasil ngumpulin banyak banget item yang telah diminta. Bahkan ketua guild di tempat itu pun sampai keheranan. Lalu tiba-tiba aja ada yang ngabarin kalau ada 10.000 monster yang lagi menuju ke kota mereka. Ngedenger hal itu, ketua guild pun langsung panik. Dia langsung ngumpulin para petualang dan ngomong sama mereka untuk segera lari dari kota tersebut. Tentu aja para petualang itu langsung protes. Mereka khawatir dengan keadaan kota dan penduduknya. Salah satu petualang meminta untuk mengatasi hal ini, tapi kata si ketua guild hal ini mustahil karena mereka kalah jumlah. Jadi mending cabut aja dah daripada mati konyol. Tapi tiba-tiba aja Yuji ini mengangkat tangannya dan menyampaikan sebuah ide untuk menghentikan para monster itu. Awalnya Yuji diremehkan sama orang-orang di sana karena jobnya tuh cuma seorang penjinak. Di sini Yuji pun langsung ngeluarin tulang naga dan ngomong kalau dia tuh bisa ngeluarin semburan api naga dengan ngegunain item tersebut. Karena gak ada pilihan lain, mereka pun setuju untuk ngasih Yuji kesempatan. Mereka pun langsung siap-siap untuk menghadapi gempuran 10.000 monster tersebut. Sedangkan Yuji memisahkan diri dan langsung berkomunikasi dengan monster-monster anak buahnya. Yuji menanyakan kepada salah satu monster bernama Protwolf. Monster yang bernama Protwolf ini adalah bawahan setianya Yuji. Dan dia lagi berusaha ngumpulin monster-monster slime untuk ngebantuin Yuji. Akhirnya para monster itu pun tiba di perbatasan kota. Anggota guild petualang mencoba untuk menghentikan mereka dengan sekuat tenaga. Dan Yuji juga langsung ngeluarin skrip sihirnya dan milih-milih spell apa yang bakalan ia gunain. Terus tiba-tiba teman Yuji yang bernama Dryad ngabarin kalau dia ngelihat seorang pria yang misterius. Pria itu lagi ngebawa kristal sihir aneh yang terkutuk. Yuji pun langsung menduga kalau pria itulah yang ngendaliin 10.000 monster tadi. Gak pakai lama, Yuji langsung ngendaliin para slime-nya buat meringkus pria itu dan langsung memurnikan kutukan yang ada di kristal sihir tadi. Habis itu Yuji pun ngelihat teman-teman guildnya yang makin kewalahan ngejagain perbatasan kota. Dia langsung nyuruh para slime-nya buat ngebantu teman-temannya itu. Terus setelah lihat monster slime Yuji yang bisa nyemburin api, teman-teman guildnya tadi pun langsung percaya sama kekuatannya Yuji. Sedangkan Yuji di sini kembali nyiapin kekai sihir buat melindungi kota. Dia juga menyuruh si mate guild buat ngabarin ketua dan memintanya buat menarik mundur para pasukan untuk masuk ke dalam kota. Terus setelah berhasil menata para slime buat berjijir mengelilingi kota, Yuji langsung ngeluarin mantra kekai buat melindungi satu kota. Habis itu dia ngeluarin semburan naga api buat ngalahin semua monster yang menyerang. Lalu setelah berhasil ngalahin semua monster tadi, Yuji pun langsung jatuh pingsan. Kayaknya dia di sini udah kehabisan mana dan langsung tepar. Beberapa saat kemudian, Yuji pun siuman. Terus saat menuju kota dan para anggota guild lagi pada pesta ngerayain kemenangannya, si Yuji dan teman-temannya langsung pergi dari kota itu dan ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kota baru yang bernama Kilia. Sehabis ngasih makan monster-monsternya, Yuji pun langsung mengunjungi markas guild di kota itu. Awalnya si resepsionisnya itu gak mau menerima Yuji, gara-gara dia tuh cuma seorang penjinak aja. Tapi setelah tahu Yuji punya kemampuan buat melacak musuh, dia pun langsung diterima. Dan gak lama setelah itu Yuji pun diajakin buat ngebikin party sama orang-orang guild yang ada di sana. Yaitu ada Rodis, Tina, dan Lisa. Dan si Rodis ini tuh ngeremehin Yuji setelah tahu kalau dia cuma seorang penjinak aja. Tapi Tina dan Lisa memaksa Rodis buat menerima Yuji. Apalagi baru-baru ini si Rodis tuh habis kehilangan seluruh anggota partinya. Ya, karena kalah suara, Rodis pun akhirnya menerima Yuji buat bergabung di partiannya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mulai misi harian buat mencari duit. Dan karena cuma dipakai sebagai pelacak, Yuji pun ditaruh di bagian paling belakang. Sampai akhirnya Yuji berhasil melacak keberadaan monster berkat bantuan dari Protwolf. Karena hal itulah kekuatan Yuji pun mulai diakui sama Rodis dan kawan-kawannya.
Terus di malam harinya waktu istirahat, Tina dan Lisa pun penasaran sama asal-usul kekuatan Yuji. Tapi si Yuji ini gak mau jujur ke mereka tentang dirinya, karena sebenarnya Yuji ini bukanlah manusia dari dunia tersebut. Dia dulunya cuma karyawan perusahaan biasa, dan dia pun tiba-tiba terbangun di dunia itu dan mendapatkan kekuatan sihir. Tentu Yuji sangat kebingungan saat pertama kali tiba di dunia lain ini. Terus tiba-tiba aja dia gak sengaja menjinakkan seekor slime, dan slime itu pun langsung membawa Yuji ke sebuah rumah kosong. Di dalam rumah itu terdapat banyak sekali buku pelajaran sihir, dan begitu Yuji membaca buku itu, ia langsung mendapatkan skill baru. Hanya dengan membaca buku, Yuji bisa mendapatkan skill baru. Bahkan HP dan mananya juga ikutan naik. Lalu tiba-tiba si slime tadi muncul sambil ngebawa seluruh keluarganya. Mereka minta dijinakin sama Yuji. Habis dijinakin, para slime itu pun langsung ngebantu Yuji buat ngebaca semua buku yang ada di sana. Alhasil si Yuji pun jadi punya banyak banget ilmu sihir. Dan dia dapat klasifikasi baru yaitu sebagai seorang sage. Nah begitulah asal-usul dari kekuatan si Yuji ini. Terus tiba-tiba aja Yuji kebangun gara-gara Proudwolf ngabarin kalau ketiga temennya itu menghilang dari tenda. Dan ternyata si Lisa sama Tina ini lagi ngikutin Rhodys. Mereka curiga kalau si Rhodys itu punya niat jahat terhadap mereka. Yuji pun langsung mengirim slime buat memantau dan menyadap semua gerak-geriknya si Rhodys. Dan bener aja, ternyata si Rhodys itu menemui seseorang di tengah hutan. Dia berniat buat ngejual Lisa dan Tina ke pria itu. Yuji yang mendengar kata-kata tersebut akhirnya sadar kalau ternyata Rhodys sendirilah penyebab dari menghilangnya anggota-anggota party Rhodys yang terdahulu. Pria jahat itu pun langsung menyuruh Rhodys untuk segera menangkap Lisa dan Tina. Karena menurut pria itu sebentar lagi bulan biru akan muncul. Dan itu adalah pertanda bencana. Dan gak bakal lama, Rhodys dan para bawahan pria itu pun langsung berusaha untuk menangkap Lisa dan Tina. Yuji pun di sini langsung gercep dan memilih-milih sihir buat menghentikan mereka. Akhirnya dia pun mutusin buat memakai sihir es untuk ngebukin mereka semua. Dan setelah dilihat dari deket, pria jahat tadi ternyata bernama Gelios, seorang buronan guild yang berharga sangat mahal. Kemudian Yuji pun langsung nyuruh slime-nya buat nelen si Gelios ini biar bisa diserahin ke guild nantinya. Tapi gak cuma itu aja, Yuji di sini juga nyariin tempat camping yang aman buat mereka dengan memakai bantuan slime-nya. Bahkan Yuji juga nyuruh para slime-nya itu buat nyiapin tempat istirahat untuk mereka. Di sini Lisa dan Tina pun keheranan saat melihat para slime-nya Yuji yang ternyata bisa menyimpan benda-benda berguna kayak makanan dan tenda. Setelah selesai nyiapin tempat bermalam, Lisa dan Tina pun langsung tertidur pulas. Sedangkan si Yuji sendiri kayaknya dia masih kepikiran sama ucapan Gelios tadi yang ngomong kalau bulan biru adalah pertanda dari bencana besar. Kemudian kita ditunjukkan Yuji, Lisa, dan Tina yang kembali ngelanjutin misi mereka buat menyelidiki naga bumi. Nah menurut Tina, naga bumi itu tersembunyi di sekitaran tebing Dilek. Mitosnya nafas naga itu selalu ngebikin angin kencang yang berembus di sekitaran tebing tersebut. Tapi kayaknya slime-slime Yuji belum melihat penampakan naga bumi. Lalu Yuji pun keinget saat pertama kali dia mendaftar sebagai petualang. Saat ujian praktek kekuatan sihir, kemampuan Yuji bener-bener bikin pengawasnya kebingungan. Yuji tuh bisa menggunakan sihir tanpa hafalan dengan sangat mudah. Waktu itu Yuji ngeluarin sihir bola api buat ngancurin batu. Tapi di sini Yuji bingung kenapa sihir itu masih terlalu lemah dan gak bisa buat ngancurin batu. Ternyata menurut pengawasnya, sihir tanpa rapalan itu kekuatannya emang jauh lebih lemah daripada sihir dengan menggunakan rapalan. Dan bener aja ketika Yuji menggunakan sihir dengan menggunakan rapalan, Yuji langsung berhasil menghancurkan batu tersebut dengan mudah. Ngeliat kekuatan Yuji itu, si pengawas tadi pun jadi tambah kena mental. Dia gak nyangka kalau ada pendatang baru yang punya kekuatan sekuat itu. Akhirnya, biar dia gak terlalu menarik perhatian Tina dan Lisa, Yuji pun mutusin buat ngegunain sihir yang paling lemah aja. Tapi ternyata walaupun pakai sihir tingkat rendah, slime-slime itu tetap bisa ngalahin monster-monster yang ada di sekitar mereka dengan mudah. Tina bingung, kok bisa gak ada monster sama sekali? Kayaknya mereka ini gak tahu kalau monster-monsternya itu udah diberesin sama Yuji dengan menggunakan slime-nya. Terus tiba-tiba aja bulan dan langit diselimuti oleh cahaya kebiruan. Ternyata inilah mitos dan legenda bulan biru, di mana bencana akan datang di saat bulan berubah warna menjadi biru. Di sini para slime Yuji pun ngerasain perubahan hawa di sekitar mereka. Dan bener aja tiba-tiba ada sebuah meteor jatuh dan itu adalah seekor naga berwarna biru yang gede banget. Naga itu muncul 1 km di belakang Yuji dan kawan-kawan. Lalu dengan cepat Yuji langsung merintahkan Proudwolf dan para slime-nya untuk mundur. Mereka pun segera langsung berlari ke tebing Dilek buat sembunyi.
Tapi buat berjaga-jaga, Yuji menyuruh Proudwolf dan para slime-nya buat ngebersihin monster jari di sekitaran tebing. Namun saat ngelawan monster-monster di sana, Proudwolf juga ngerasain hembusan angin yang kenceng banget. Mereka pun ngelihat kalau angin itu bersumber dari celah tebing yang cukup sempit. Tapi lagi-lagi mereka berdua kaget banget saat melihat ada sebuah tubuh-tubuh monster yang bergelimpangan. Tentu itu adalah ulah dari para slime-nya Yuji yang emang ia suruh untuk ngalahin mereka lebih dulu. Terus Yuji pun dikabarin kalau Proudwolf udah keluar dari tebing Dilek dan udah ngeberesin monster kerucu yang ngeganggu jalan. Tapi sebelum Yuji menyusul mereka, tiba-tiba dari dalam tanah muncul monster naga raksasa yang menghadang. Dan ternyata itu adalah monster naga bumi yang dicari oleh mereka. Melihat si naga bumi itu, Tina dan Lisa pun langsung kocar-kacir dan lari bersembunyi. Tapi si Yuji ini malah santuy aja. Yuji gak peduli dan tetap mau menghadapi naga bumi itu. Yuji di sini menggunakan sihir tingkat rendah untuk menyerang. Tapi kayaknya naga bumi itu gak mempan diserang pakai sihir tingkat rendah. Lalu Yuji pun langsung nyusun rencana buat ngalahin naga itu sekaligus, biar gak kelihatan mencolok di mata Tina dan Lisa. Yuji ngemanfaatin hembusan angin dari tebing Dilek buat ngehalangin pandangan mereka berdua. Saat Tina dan Lisa udah gak bisa ngeliat, Yuji langsung ngeluarin sihir yang cukup kuat buat ngalahin naga bumi tersebut. Sampai-sampai si naga itu langsung kebakar dan tinggal tulangnya doang. Melihat itu, Tina dan Lisa mengira kalau Yuji menggunakan slime-nya untuk mengalahkan monster naga itu. Di sini Yuji pun cuma ngeiyain omongan Lisa dan Tina itu. Padahal aslinya mah dia gak tahu maksud dari mereka berdua. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali ke kantor guild dan melaporkan kalau mereka udah nyelesain misi. Dengan sombong, Tina bilang kalau timnya udah berhasil ngalahin monster naga itu. Mendengar itu, si kakak resepsionis ini nggak percaya dong. Hingga dengan segera, slime milik Yuji pun langsung ngeluarin tulang naga dari mulutnya. Dan slime itu juga ngeluarin Rodis bersama dengan buronan Kangelios. Akhirnya mereka bertiga pun langsung kaya mendadak. Mereka mendapatkan 14 juta koin emas dari hasil buruan itu. Terus tiba-tiba aja ketua guild yang mendengar aksi mereka itu datang menemui Yuji. Kayaknya dia ngajak Yuji untuk ngomongin masalah bulan biru dan naga besar yang muncul kemarin. Dan bener aja, si Yuji ini diajakin rapat buat ngebahas cara ngalahin naga biru Dilek yang tiba-tiba muncul. Terus si Yuji pun nunjukin gambaran tentang naga biru tersebut dengan rinci kepada mereka. Menurut buku legenda kuno, naga tersebut muncul bersamaan dengan adanya bulan biru dan langit yang gelap. Lalu dalam 3 hari, naga tersebut akan bertumbuh dengan cepat dan membinasakan satu benua. Setelah mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun langsung panik. Kata Bapak Pendeta bahwa akan datang utusan Tuhan yang mewarisi kekuatannya untuk mengalahkan naga itu. Ya, orang yang mendengar itu merasa kalau hal tersebut mustahil. Mustahil ada yang punya kekuatan seperti itu di zaman sekarang. Terus ketua guild pun ingat kalau 30 tahun yang lalu gereja agung pernah melakukan sebuah ritual yang hasilnya baru muncul 30 tahun yang akan datang, yaitu sekarang ini. Dia pun mengira kalau upacara pemanggilan roh itulah yang ngebikin naga biru tersebut muncul. Akan tetapi Bapak Pendeta bilang kalau ritual itu bukanlah penyebabnya. Lalu tiba-tiba aja langit kembali menjadi gelap untuk beberapa saat. Dan pada waktu yang sama, slime milik Yuji ngabarin kalau si naga biru itu jadi tambah gede. Mungkin langit menjadi gelap itu gara-gara naga biru bertambah gede. Akhirnya ketua guild pun mutusin buat ngelawan naga biru itu di keesokan harinya. Lalu setelah itu Yuji dan para slime-nya pun makan malam dengan lahap. Terus Tina dan Lisa pun muncul untuk menyapa Yuji. Kemudian tiba-tiba Bapak Pendeta muncul dan manggil si Yuji. Rupanya dia mau memperkenalkan diri dan ngasih sesuatu untuk Yuji. Dia adalah Bapak Steel dari Gereja Agung Ibu Kota. Dia kesini ingin memberi sesuatu, yaitu sebuah benda titipan Tuhan yang ia bawa dari Ibu Kota. Ternyata dia pengen ngasih sebuah belati kepada Yuji. Dan setelah dicek, itu adalah belati katis yang bisa digunakan untuk memusatkan efek serangan sihir. Kayaknya Bapak Steel tadi percaya kalau Yuji bisa ngegunain belati tersebut. Kemudian Yuji pun menerimanya dan kembali ke kamarnya. Terus sambil tiduran, Yuji mulai mikirin soal penyerangan besok. Dia ngerasa kalau kemungkinan besar bakalan jatuh banyak korban untuk melawan naga biru itu. Dan pada saat yang sama, lagi-lagi langit menjadi gelap. Slime milik Yuji pun ngasih tahu kalau ukuran naga biru itu jadi makin gede. Akhirnya Yuji pun mikir keras dan berniat untuk mencoba ngelawan naga biru itu. Kemudian kita ditunjukkan Yuji dan rombongan monsternya yang udah sampai di kota Ricardo yang ketutup salju. Ternyata udah 10 hari ini kota Ricardo dilanda badai salju yang sangat hebat, bahkan sampai jatuh korban jiwa. Saat itu juga Yuji pun langsung memakai sihir buat ngehangetin tubuhnya. Jadi dia gak perlu pakai baju yang tebal-tebal lagi.
Lalu dia pun disambut ramah sama bapak-bapak penjaga gerbang. Dia juga naranin kepada Yuji buat datang ke warung yang bernama Pavilion Harimau Api, yang terkenal makanannya tuh paling enak di kota ini. Tentu gak pakai lama, mereka pun langsung menuju ke warung itu. Tapi sayangnya warung itu ternyata lagi tutup buat waktu yang belum ditentukan. Dikarenakan mereka ini kekurangan kayu bakar untuk masak, gara-gara kayunya tuh dipakai buat ngehangetin badan doang. Yuji yang udah terlanjur pengen rasain makanan enak itu pun langsung mutusin buat ngebantu mereka. Yuji langsung menuju ke hutan buat nyari kayu. Dia memakai kapas sihirnya buat menebang pohon-pohon yang ada di sana. Tapi gak disangka, dengan sekali tebas saja, Yuji berhasil memotong semua pohon yang ada di hutan itu. Ini yang gila antara kekuatan kapaknya atau emang Yujinya aja yang sangat-sangat OP. Singkat cerita, Yuji di sini berhasil ngumpulin segunung kayu bakar dalam sekejap. Dia pun langsung menyuruh para slime-nya buat menghisap air yang ada di kayu itu biar cepat kering. Terus saat dibawa ke warung, kakak penjaganya langsung kaget. Dia gak nyangka kalau Yuji bisa ngebawa kayu bakar yang sangat sempurna. Tapi ternyata saat dibawa ke tempat kepala koki, dia langsung nolak kayu pemberian Yuji itu. Katanya sih kayunya ini terlalu kering, jadi gak bisa. Mendengar itu, Yuji pun langsung menyuruh slime-nya buat sedikit ngelembapin kayu itu dan kembali menyerahkannya ke koki tersebut. Nah, di sini ngelihat kayu bakar yang kering dan sempurna itu, Om Koki menjadi terkaget-kaget. Bahkan si Om Koki juga ngomong kalau dia bakalan bisa ngebikin makanan yang paling enak memakai kayu bakar itu. Setelah itu Yuji menyuruh slime-nya untuk ngeluarin kayu bakar yang segunung tadi. Alhasil Om Koki dan kakak penjaganya langsung kaget bukan main dong. Mereka gak nyangka kalau ada orang yang bisa ngumpulin kayu bakar di saat musim salju kayak gini. Dan gak pakai lama makanan buat Yuji pun jadi. Rupanya rumor yang beredar itu bener banget, makanan di Ricardo emang gak ada duanya. Bahkan si Yuji sampai melayang-layang saat ngerasain kelezatan makanan itu. Tapi si Om Koki bilang kalau makanan yang barusan dimakan sama Yuji itu bukanlah menu terbaiknya. Mendengar hal itu, Yuji pun mutusin buat datang lagi besok. Dan ia berjanji bakal mencarikan kayu bakar lagi. Lalu sehabis dari warung itu, Yuji mampir ke kota Guil setempat buat mengecek misi. Dan ternyata di sana misinya dipenuhi oleh orang-orang yang lagi mencari kayu bakar. Kayaknya kota itu tuh bener-bener kekurangan kayu buat ngangetin badan dan masak juga. Lalu tanpa pikir panjang, Yuji pun langsung daftar buat ngejalanin misi itu. Di sini si resepsionis menyuruh Yuji untuk menemui orang bernama Wodka di gerbang timur untuk mendapatkan bimbingan cara mencari kayu. Ya sebenarnya Yuji ini gak perlu bimbingan juga sih, soalnya ya kalian bisa lihat sendiri seberapa jagonya si Yuji ini. Tapi demi mengikuti peraturan yang ada, Yuji pun langsung berangkat ke gerbang timur. Sesamanya di gerbang timur, Yuji dikasih tahu sama Wodka kalau di kota tuh membutuhkan sekitar 5 ton kayu setiap harinya. Dan mereka benar-benar kewalahan untuk memenuhi kuota kebutuhan kota itu. Sampai-sampai orang dari kota sebelah pun ikut ngebantu pekerjaan tersebut. Lalu tiba-tiba di sini Yuji menanyakan soal orang Mesia kepada Wodka. Tapi kata Wodka, Mesia itu hanyalah kota kosong yang tidak berpenghuni. Ngedengar jawaban itu, Yuji di sini ngerasa aneh dong. Kalau emang kosong, terus orang-orang yang dia temui kemarin itu siapa? Lalu habis itu, Wodka pun menyuruh Yuji untuk segera bekerja. Awalnya Wodka ini ngeremehin Yuji yang badannya kelihatan kurus krempeng gitu. Di pikirannya dia gak bakalan bisa buat kerja berat. Tapi saat melihat kemampuannya, Wodka dan orang-orang di sana pun langsung melongo. Apalagi saat melihat Yuji yang lagi ngeringin kayu segunung itu dengan menggunakan slime-slime-nya. Akhirnya di sini Yuji pun berhasil menuhin kantor guild tadi sama kayu-kayu hasil tebangannya. Yuji juga ngomong kalau dia masih nyimpen kayu bakar di dalam slime-nya. Dan itu adalah jatah kayu 3 hari untuk kota ini. Tentu mendengar itu, si resepsionis ini langsung kaget bukan main. Akhirnya saking banyaknya kayu-kayu itu sampai dikumpulin di jalanan kota. Setelah itu Yuji kembali nebangin pohon buat ngumpulin kayu bakar lagi. Sampai-sampai dia dapat imbalan emas yang banyak banget dari guild. Keesokan harinya, Yuji, Portlove, dan para slime-nya kembali mengunjungi warung Pavilion Harimau Api. Mereka menagih janji Om Koki yang mau masakin makanan terenaknya. Dan bener aja, Yuji sampai terbang ke langit ke-7 gara-gara makanan-makanan itu. Tapi lagi-lagi si Om Koki bilang kalau makanan itu belum yang paling ultimate. Masih ada yang lebih enak lagi. Namun karena bahan makanan yang bernama Herbalicia lagi kosong, jadi mereka nggak bisa bikinin makanan itu. Jadi ladang Herbalicia belakangan ini tuh diserang oleh para monster dan mereka nggak bisa ngedapetin bahan itu. Tanpa lama-lama lagi, Yuji langsung pergi buat nahan monster tersebut demi menyelamatkan ladang Licia. Kayaknya si Yuji ini bener-bener ketagihan sama makanan di kota itu.
Yuji pun langsung nyuruh Proudwolf dan para slamnya buat mencari monster yang ngeganggu ladang itu. Dan bener aja, mereka di sini menemukan monster babi hutan yang ada di dekat ladang. Mereka pun langsung ngebantainya. Yuji juga menyuruh mereka buat roaming di sekitar ladang itu untuk ngerazia monster tadi. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil ngebunuh 50 monster babi itu. Tapi tiba-tiba aja mereka nemuin sebuah bola berwarna biru yang aneh banget. Yuji pun langsung minta bantuan dari Dryad buat ngecekin bola itu. Dia ngerasain kekuatan yang samar-samar dari bola ini. Terus saat bola itu disentuh sama si Yuji, warnanya berubah menjadi hitam. Tampaknya bola itu menyerap kekuatan sihirnya Yuji. Yuji pun langsung sadar kalau bola tersebut juga termasuk berkah naga. Dan bola itu sudah menyerap kekuatan sihir yang ada di sekitar kota itu. Alhasil kekuatan sihir di wilayah tersebut jadi rendah dan temperaturnya juga jadi dingin. Intinya badai salju yang terjadi di kota itu disebabin sama bola aneh tadi. Dan lebih parahnya lagi menurut Dryad, bola itu nggak muncul secara alami dan itu dibuat oleh manusia. Jadi bisa dikatakan ada pelaku yang melakukan hal ini di kota Ricardo ini. Yuji pun langsung mutusin buat ngemurniin bola itu dan menyuruh slamnya untuk mencari bola-bola terkutuk yang lain. Dalam waktu singkat, Yuji berhasil ngemurniin 108 buah bola terkutuk itu. Dia juga mutusin buat ke inti persebaran bola terkutuk untuk mencari sumbernya. Sesampainya di hutan tersebut, Yuji ngerasain firasat yang buruk. Akhirnya dia pun berencana buat ngancurin hutan itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya berada di sana. Dengan memakai sihir api neraka kehancurannya yang sangat dahsyat, Yuji berhasil ngancurin hutan tersebut. Dan bener aja, di tengah-tengah hutan itu, Yuji nemuin sebuah pintu masuk yang sangat aneh. Terus setelah ngancurin hutan yang dianggapnya sebagai inti persebaran bola-bola sihir terkutuk, Yuji mulai memasuki pintu misterius yang berada di sana. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, dia nyuruh Dryad untuk kembali ke hutannya aja. Yuji takut kalau di dalam ruangan itu ada sesuatu yang ngebahayain Dryad. Singkat cerita, setelah berkeliling, Yuji dan slam-slamnya ini ngelihat sekumpulan mesin-mesin besar yang tampak sangat modern. Yuji pun bingung kenapa ada mesin secanggih itu di dunia ini. Lalu di sini para slamnya menemukan mesin yang terhubung dengan batu-batu sihir terkutuk yang dilihat sama Yuji kemarin. Akhirnya Yuji pun sadar kalau tempat itu adalah pabrik batu-batu sihir terkutuk. Terus tiba-tiba aja ada dua orang penjaga yang lagi ngecek mesin-mesin tadi. Kayaknya mereka di sini ketakutan kalau mesin-mesin itu bakalan rusak setelah terjadi ledakan barusan. Mereka nggak tahu kalau ledakan itu diciptakan oleh Yuji. Terus setelah tahu kalau mesin yang terhubung ke batu-batu sihir tadi rusak, mereka pun langsung bergegas pergi dari sana untuk melapor ke pemimpinnya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, Yuji langsung nyuruh para slamnya itu untuk ngikutin mereka. Dia ngaktifin sihir tembus pandang biar para slamnya itu nggak ketahuan. Habis itu Yuji pun keluar dari sana lalu ngikutin mereka pakai GPS dan CCTV-nya. Sampai akhirnya para slamnya keluar dari lorong itu tepat di desa Mesia. Terus di suatu ruangan, slam-slam itu nguping pembicaraan kedua orang tadi bersama pemimpinnya yang bernama Javier. Mereka ngelaporin kalau ledakan barusan telah menghancurkan alat penyuntik sihir dari sumber kutukan. Jadi alat-alat modern tadi adalah sumber kutukan. Di sini Javier pun langsung ngumpulin semua anak buahnya. Dia menyuruh mereka untuk mengumpulkan 108 kristal-kristal sihir yang tersebar di dalam hutan. Padahal Yuji sudah ngancurin semua kristal-kristal sihir itu. Saat itu juga Javier menyuruh mereka untuk membunuh semua orang yang mengganggu aksinya. Karena setelah ini mereka akan segera meninggalkan desa dan berpindah markas. Kemudian Yuji pun langsung mutusin buat nahan aksi mereka itu. Dengan segera dia menyuruh para slamnya buat mengepung desa tersebut. Yuji juga menyuruh mereka buat ngecek apakah ada penduduk asli desa Mesia yang masih tertinggal di sana. Ternyata penduduknya tuh cuma tinggal orang-orang ini aja. Lalu beberapa slam Yuji menyusup ke ruang dokumentasi mereka dan mencuri berkas-berkas penting yang ada di sana. Bahkan mereka juga nemuin pintu ruangan rahasia yang terkunci. Yuji di sini langsung memecahkan teka-teki pintu rahasia itu dan membukanya. Ternyata itu adalah ruangan penyimpanan harta mereka. Gak pakai lama, para slam itu pun langsung mengambil semua harta yang ada di sana. Sedangkan para slam yang ada di hutan juga mulai nangkepin anak buahnya si Javier. Dan ternyata begitu ketangkap musuh, mereka semua pun langsung bunuh diri dengan meminum racun yang udah ada di dalam mulutnya. Kemudian Javier pun dapat kabar kalau semua anak buahnya yang berada di hutan telah hilang karena diserang sama orang yang gak dikenal. Dia pun mikir kalau orang itulah yang juga membuat ledakan besar yang menghancurkan mesin-mesinnya tadi. Akhirnya mau gak mau Javier pun memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan harakiri.
Karena kalau mereka semua mati, maka akan ada alat mekanisme penghancur diri yang aktif. Alat itu akan menghanguskan dan memurnikan dunia ini dengan api yang sangat besar. Lalu tanpa ragu-ragu, Xavier dan anak buahnya pun langsung menusuk leher mereka sendiri dan berakhir meninggoy. Dan bener aja, tiba-tiba alat penghancur diri itu langsung aktif dan desa Mesia pun mulai bergetar. Dengan cepat, Yuji langsung memanggil semua slamnya untuk mundur. Dan saat itu juga Yuji langsung mengurung desa Mesia dengan menggunakan sihir Kekai yang sangat kuat. Kayaknya dia berencana untuk menahan ledakan api penghancuran itu dan ngegunain Kekainya. Tapi ternyata ledakan tersebut jauh lebih kuat dari yang dia kira. Yuji pun langsung muter otak sambil ngeliat-liat skill sihir yang dia punya. Akhirnya Yuji nemuin beberapa skill sihir suci yang kayaknya lumayan kuat buat menahan ledakan itu. Lalu tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung ngekomboin semua skill tersebut dan ngeluarin sihir suci Kekai absolut untuk mengisolasi area itu. Tampaknya sihir tersebut cukup kuat buat menahan ledakan api penghancuran. Tapi Yuji gak yakin kalau dirinya tuh bisa kuat buat memakai kekuatan itu sampai akhir. Soalnya MP Yuji tuh udah makin tipis karena dia telah menggunakan sihir yang berlebihan. Tapi untungnya dia berhasil bertahan dari ledakan tersebut. Kemudian sekembalinya Yuji ke Ricardo, dia langsung disambut oleh semua orang yang ada di sana. Rupanya mereka khawatir sama Yuji karena habis ada 2 ledakan besar yang berasal dari hutan. Lalu karena Yuji sudah berhasil ngancurin kristal kutukan, akhirnya cuaca dingin di Ricardo pun mereda. Bahkan tumpukan es yang ada di sana juga mulai mencair. Terus besok paginya waktu Yuji bangun, dia langsung ngerasain udara di sana yang udah kembali menjadi hangat. Kayaknya sekarang cuaca di kota Ricardo udah kembali normal. Dan saat itu juga tiba-tiba Yuji dipanggil sama Wodka dan kakak resepsionis Guild. Yuji diajak untuk merayakan pesta hilangnya cuaca dingin ini. Kemudian sesampainya di tempat pesta, semua penduduk pun langsung menyambut Yuji dengan senang. Rupanya Yuji dijadiin bintang utama di pesta itu karena dia udah nyediain banyak kayu bakar buat penduduk kota. Dan setelah puas minum-minum, Yuji langsung dijamu pakai makanan terenak dari warung favoritnya. Kali ini Yuji bakalan makan menu ultimate yang super enak, yaitu semur daging sapi spesial yang dari kemarin udah dia tunggu-tunggu. Dan bener aja, begitu dicobain, si Yuji langsung melayang-layang saking enaknya. Bahkan dia tuh sampai pingsan karena keenakan. Terus di malam harinya, setelah Yuji sadar dari pingsan, dia langsung ngecekin berkas-berkas dari desa Mesia yang udah dikumpulin sama para slam. Tapi setiap gulungan yang dia buka, semua tulisannya tuh langsung menghilang dan menjadi kosong. Namun dari sekian banyaknya berkas, ada satu berkas yang tulisannya gak hilang. Dan di sana tertulis daftar nama dari orang-orang yang diincar sama komunitas Bulan Biru. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan orang-orang yang udah meninggoy karena diburu sama 2 orang misterius. Dan kayaknya mereka ini adalah assassin atau pembunuh bayaran yang bekerja buat komunitas Bulan Biru. Kemudian pas mereka lagi ngecek daftar nama targetnya, ternyata ada nama Yuji di dalamnya. Terus kita ditunjukin Yuji yang tampaknya lagi diamati sama 2 orang assassin suruhan komunitas Bulan Biru. Jadi sebelum ngebunuh targetnya, 2 orang ini harus menilai terlebih dahulu apakah orang yang ada di list mereka tuh emang harus dibunuh atau enggak. Karena kalau mereka asal ngebunuh orang, maka bisa-bisa pihak guild akan mulai curiga karena banyak kematian petualang yang gak wajar. Nah, si Yuji ini tuh lagi dalam perjalanan menuju Bokinia. Kakak resepsionis guild kemarin nyaranin Yuji untuk pergi ke sana karena kota itu tuh emang terkenal dengan pengrajin baju zira khusus monsternya yang sangat pandai. Dan salah satunya adalah pengrajin bernama Giggle. Dia merupakan pandai besi yang sangat terampil, tapi rumornya dia juga susah diajak untuk bicara dan dia juga gak ramah. Yuji yang emang lagi nyari armor buat monster-monsternya itu pun langsung mutusin buat pergi ke Boginia untuk bertemu dengan Giggle. Terus tiba-tiba ada salah satu slam Yuji menyadari kehadiran 2 assassin tersebut. Yuji pun pura-pura lengah dan menyuruh salah satu slamnya untuk nguping pembicaraan mereka. Gak lupa slam itu juga dikasih skill invisible sama Yuji biar gak ketahuan. Dari pembicaraan mereka, Yuji akhirnya tahu kalau dirinya sebenarnya gak masuk ke target yang wajib untuk dibunuh. Karena tampaknya mereka menilai si Yuji ini sangat lemah dan juga ceroboh. Bener-bener gak mencerminkan seorang petualang yang kuat lah. Tapi untuk lebih meyakinkannya, mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yuji dan menyelidikinya lebih lama. Nah, si Yuji sendiri juga gak bisa ngapa-ngapain mereka. Karena kalau 2 orang assassin itu dibunuh sekarang, maka udah pasti komunitas Bulan Biru bakalan tahu kekuatan Yuji yang sebenarnya dan bakalan ngincer dia sampai mati. Akhirnya Yuji pun harus acting jadi petualang lemah dan bodoh seharian. Bahkan waktu sampai di toko milik Giggle,
Yuji juga pura-pura bokek dan gak punya duit. Sampai-sampai dua assassin itu tuh bosen banget buat ngikutin si Yuji. Tapi mereka masih sabar dan nunggu Yuji untuk ngejalanin misi harian dari guild. Karena saat itu Yuji bakalan bertarung melawan monster dan kekuatan yang sebenarnya akan kelihatan di sana. Nah, waktu harus bertarung sama si monster, Yuji merintahin anak buahnya buat gak pakai sihir. Dia gak pengen kelihatan terlalu gampang saat ngalahin monster-monster itu. Yuji pun menyuruh Proud Wolf untuk ngadepin monster banteng sendirian. Dia kira Proud Wolf ini bakalan kewalahan untuk menghadapin mereka, tapi ternyata Proud Wolf ini malah terlalu semangat dan ngeluarin kemampuannya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai si Yuji ini tuh harus ngebuff monster banteng itu biar bisa ngadepin si Proud Wolf. Singkat cerita, Proud Wolf pun akhirnya menang dengan susah payah. Dan para assassin itu juga nggak curiga sama kemampuan Yuji dan kawan-kawan. Tapi waktu para assassin itu pergi, Yuji ngedenger kalau mereka tuh berencana untuk menghabisi pendeta Steel, yaitu orang yang udah ngasih Yuji pisau suci kemarin. Yuji pun gak bisa ngebiarin hal itu terjadi. Nah, setelah para assassin itu melapor ke atasannya kalau Yuji adalah petualang yang gak berbahaya bagi komunitas Bulan Biru, Yuji pun langsung menyerang para assassin tersebut dengan menggunakan slime-nya dan berhasil ngebunuh mereka. Dengan begitu, Bapak Steel pun terselamatkan. Dan Bulan Biru juga nggak tahu siapa orang yang udah ngebunuh bawahannya itu. Terus besoknya, karena merasa udah aman, Yuji pun datang lagi ke toko armor Giggle. Tapi lagi-lagi pegawai toko itu ngusir Yuji karena kejadian kemarin. Namun tiba-tiba aja ada lelaki tua yang memarahi pegawai itu. Dan ternyata itu adalah Giggle. Dia yang jeli itu tuh bisa tahu kalau monster-monster slime milik Yuji yang kelihatannya lemah sebenarnya sangat kuat. Tapi sayang, Giggle ini gak punya stok armor untuk para monsternya Yuji. Dia pun ngasih tahu Yuji kalau dirinya tuh bisa ngebuat armor terbaik untuk para monsternya, asalkan ada bahan-bahannya. Terus Giggle pun nunjukin salah satu bahan berkualitas kepada Yuji, yaitu permata naga api laser. Tapi walaupun bahan itu sangat langka, Giggle masih gak yakin kalau permata itu bisa menahan kekuatan monster-monsternya Yuji. Untuk itu, Yuji pun memerlukan bahan yang lebih kuat, yaitu permata naga api laser biru. Permata itu adalah item drop dari naga api laser biru yang sangat langka. Ini memang sangat sulit, tapi dia bisa membuat Jiraiya itu jika Yuji berhasil mendapatkan permata naga api laser biru. Mendengar itu, Yuji pun langsung setuju dengan syarat dari Giggle itu dan bergegas menuju markas guild untuk mengambil misi yang berhubungan dengan naga api tersebut. Tapi Yuji gak mau setengah-setengah. Dia juga langsung sekalian ngambilin misi buat ngalahin monster yang banyak banget. Bahkan si penjaga guild pun sampai kaget ngelihat Yuji yang sangat-sangat rakus itu. Dan berkat si kakak itu, Yuji pun jadi tahu kalau naga api laser tersebut gak mempan sihir dan serangan fisik. Tapi mereka tuh sangat lemah terhadap air. Awalnya Yuji ini heran kok monster sengeri itu kelemahannya cuma air. Tapi ternyata untuk membawa air banyak ke gunung markas naga api itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi mereka juga harus melewati sungai yang di dalamnya ada monster ikan pemakan manusia, yaitu Man Eater Beast. Setelah ngedengar hal itu, Yuji pun makin semangat untuk ngejalanin misinya. Terus dalam perjalanan menuju gunung, Yuji juga ketemu sama slime api berwarna merah dan menjinakkannya. Rombongan slime Yuji pun jadi tambah rame. Sesampainya di sungai, Yuji pun mutusin buat mancing monster ikan pemakan manusia itu memakai slime-slime-nya. Dia ngebuat jaring dari para slime-nya itu dan melemparkannya ke sungai. Dan gak pakai lama, slime-slime itu pun langsung berhasil ngepancing ikan pemakan manusia itu dan menangkapnya. Dan tanpa lama-lama lagi, Yuji pun langsung ngebakar ikan itu. Habis itu rombongan Yuji pun kembali ngelanjutin perjalanan menuju gunung markas naga api. Nah, pas ketemu sama si naga api laser, para slime-nya Yuji itu langsung pada panik. Yuji baru tahu kalau slime-nya itu takut banget sama yang namanya naga. Bahkan mereka tuh gak mau disuruh Yuji untuk menyerang ke depan. Akhirnya ya mau gak mau Yuji pun harus turun tangan sendiri dan mulai ngedekati naga api laser itu. Setelah itu gak pakai basa-basi lagi, Yuji langsung nembakin si meriam airnya ke arah naga api laser. Dan ternyata cuman pakai si receh kayak gitu doang naga api itu langsung terkalahkan. Padahal cuman air biasa doang ternyata ampuh banget. Jadi karena suhu tubuhnya selalu panas, naga itu jadi lemah terhadap air. Yuji pun ngedapetin drop item berupa permata yang sama dengan yang dimiliki oleh Giggle. Terus gara-gara Yuji berhasil ngalahin satu naga itu dengan mudah, para slime-nya pun jadi nggak takut lagi sama si naga tersebut. Dalam sekejap mereka pun berhasil ngalahin banyak naga. Dan tiba-tiba aja mereka nemu satu naga api laser biru yang sedang dicari-cari.
Yuji pun langsung ngumpulin para slamnya untuk memborbardir naga itu pakai meriam air. Tapi ternyata air biasa aja gak mempan buat naga biru itu. Bahkan dengan sihir pembekuan yang dilakukan Yuji juga gak berhasil untuk mengalahkannya. Akhirnya Yuji pun nyuruh para slamnya itu buat berjejer di satu tempat untuk ngeluarin sihir pembekuan dengan berlapis-lapis. Nah, dengan cara barusan, naga api laser biru itu akhirnya berhasil dikalahkan. Di sini Yuji pun ngedapetin permata yang dia inginkan. Terus karena masih banyak waktu, mereka pun kembali hunting naga api itu sampai sore hari. Habis itu Yuji langsung lapor ke kakak resepsionis guild kalau misi-misinya tuh udah selesai semua. Kakak itu kaget bukan main waktu ngeliat Yuji yang bisa ngalahin 200 lebih naga api hanya dalam sehari. Selesai urusan di kantor guild, Yuji langsung ke tempat Giggle buat ngasih permata naga biru tadi. Giggle sangat kaget, ternyata Yuji sekuat itu. Lalu Giggle pun makin kaget lagi saat tahu kalau permata biru yang dibawa Yuji itu ternyata gak cuma satu. Dan Yuji juga masih ngebawain ratusan permata merah drop-dropan dari naga api laser biasa. Pak Giggle pun langsung semangat buat ngebikinin armor kepada Yuji. Terus keesokan paginya, armor milik Proudwolf dan Slam Yuji itu pun udah selesai dibikin. Dan gak pakai lama mereka langsung ngetes kemampuan armor tersebut. Speed Proudwolf dan Slam pun jadi makin mengerikan. Bahkan Giggle juga nyuruh Yuji untuk ngeboost kekuatan Proudwolf dan ngetes apakah armornya tuh kuat buat menahan ilmu sihir dari Yuji atau enggak. Dan ternyata waktu Yuji ngeboost kekuatan monsternya, armor itu tetap bertahan dan kekuatan Proudwolf jadi semakin kuat. Habis itu Yuji juga ngetes sebesar apa efek armor itu kepada serangan sihir yang dikeluarin monster-monsternya. Ternyata gara-gara pakai armor tersebut, mereka tuh bisa ngebikin gunung es pakai sihir pembekuan kemarin. Giggle pun cuma bisa bengong aja ngelihat kekuatan Yuji yang luar biasa itu. Habis itu Giggle pun bertanya kepada Yuji, apakah dia bisa ngeluarin sihir yang lebih kuat dari yang barusan dia tunjukin atau tidak. Yuji pun ngejawab kalau dia tuh masih bisa ngeluarin sihir yang jauh lebih kuat. Mendengar jawaban itu, Pak Giggle pun agak cemas karena ada kemungkinan armor itu gak akan kuat buat menahan sihir Yuji. Terus dia pun ngasih tahu kalau ada satu bahan permata lagi yang jauh lebih kuat daripada yang sekarang, yaitu item drop dari naga api terkuat. Tapi naga itu kayaknya jarang banget untuk keluar dan hidup di dalam magma gunung. Kemudian di malam harinya, waktu lagi ngelamun, tiba-tiba slamnya Yuji ngelapor kalau ada banyak naga api laser yang mengamuk di gunung. Yuji pun langsung curiga kalau hal itu bukanlah peristiwa alami dan ada campur tangannya dari orang jahat. Dan bener aja, Proudwolf dan slam-slamnya itu ngelihat ada orang-orang mencurigakan yang barusan lari dari puncak gunung. Dan tiba-tiba aja gunung berapi itu meledak terus mengeluarkan magmanya. Di sini Yuji melihat penampakan naga api terkuat yang muncul dari puncak gunung berapi itu. Terus Yuji yang mengetahui kalau ada dua orang mencurigakan itu langsung menyuruh slamnya buat ngikutin mereka. Dan setelah tahu kalau dua orang itu adalah bawahan komunitas bulan biru, Yuji pun langsung nangkep mereka berdua. Tapi seperti biasa kayak orang bulan biru lainnya, mereka langsung bunuh diri begitu tertangkap sama musuh. Di sini para slamnya pun langsung meriksa isi gentong yang dibawa oleh mereka berdua. Dan setelah minta bantuan dari Dryad, Yuji pun tahu kalau yang dibawa oleh mereka itu adalah air kutukan, yang rencananya bakalan digunakan buat ngebikin naga api marah dan mengamuk. Gak pakai lama lagi, Yuji langsung ngegunain sihir jarak jauhnya buat ngemurniin air kutukan itu. Tapi walau gitu kayaknya keadaan genting masih belum berakhir. Para slam melihat naga api laser bertingkah sangat aneh. Ternyata mereka tuh ngerasain kalau sebentar lagi hujan bakalan turun. Dan menurut warga desa, nggak biasanya naga api itu muncul saat akan terjadi hujan. Para penduduk desa pun diminta mengungsi karena hujan ini bakalan ngebikin naga api mengamuk dan menyerang desa. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Yuji pun langsung berinisiatif untuk menghadang pergerakan naga api raksasa itu. Yuji berencana menggunakan dua sungai yang ada di antara gunung dan desa untuk menghentikan naga api. Tapi saat naga itu melewati sungai pertama, ternyata sungai itu nggak mampu buat menghadang laju dari naga api. Saat itu juga Yuji pun langsung menyuruh Proudwolf dan para slamnya buat memakai armor baru mereka dan menghadapi naga api tersebut. Kayaknya Yuji ini pengen mengulur waktu sampai para penduduk berhasil diungsikan. Tapi Proudwolf dan Slam kayaknya udah mulai kewalahan dan Yuji pun langsung nyuruh mereka buat mundur ke sungai kedua. Rupanya si Yuji ini udah nyiapin jebakan buat naga api itu di sungai kedua. Yuji nyuruh para Slam lainnya buat ngebendung air terjun yang ada di sana, biar sungai itu bisa ngasilin air yang cukup besar. Dan kayaknya rencana Yuji itu cukup berhasil. Naga api raksasa terlihat melemah dan terjatuh. Tapi ternyata naga api itu belum kalah. Dia langsung ngeluarin serangan kuatnya ke arah kota.
Dengan sigap, Yuji langsung ngeluarin sihir pembekuan permanen buat ngelawan serangan naga itu. Dan karena naga apinya emang udah melemah, Yuji pun berhasil ngalahin naga itu dan membekukannya. Akhirnya naga api raksasa tersebut pun hancur dan mati. Lalu para slime pun nemuin drop permata naga api raksasa yang gede banget. Tapi mereka juga nemu benda aneh yang jatuh bersamaan dengan permata itu. Setelah diselidiki di kantor Guild, ternyata benda itu adalah alat pemanggil hujan. Jadi kayaknya hujan yang terjadi kemarin itu bukanlah hujan alami, dan mungkin itu merupakan ulah dari para penjahat yang ingin menghancurkan kota itu. Dan Yuji pun ngedapetin info kalau alat itu berasal dari kota yang bernama Orderion. Gak pakai lama lagi, Yuji pun langsung menuju kota itu. Yuji pura-pura nyari misi di markas Guild setempat, tapi orang-orang di sana tuh kelihatan gak ramah dan ngeliatin Yuji dengan pemandangan yang sinis. Yuji langsung naruh satu slime-nya di markas Guild itu untuk nguping pembicaraan mereka. Dan ternyata emang bener, orang-orang di Orderion itu juga merupakan bawahan komunitas Bulan Biru yang ngincer nyawanya Yuji. Sekaligus mereka juga dalang dari serangan naga api kemarin. Lalu Yuji pun mendapatkan nama pemimpin mereka yang bernama Walter. Tapi tiba-tiba aja Yuji yang lagi asik nguping itu ketemu sama orang yang gak diduga, yaitu Pendeta Steel. Steel langsung ajakin Yuji buat ngomongin masalah ini. Steel bercerita kalau dulu dirinya dan Walter itu pernah menjadi rekan. Tapi karena perbedaan idealisme, Walter pun memisahkan dirinya dan membentuk komunitas Bulan Biru yang mempunyai tujuan jahat. Dan juga kejadian itu emang sudah diramalkan sejak lama. Walter dan komunitas Bulan Birunya hanya bisa dikalahkan oleh utusan dewa. Dan Bapak Steel percaya bahwa utusan itu adalah Yuji. Kemudian di markas Bulan Biru, Walter tampaknya mendapatkan kabar tentang pertemuan Steel dan Yuji barusan. Mendengar kabar tersebut, Walter pun langsung menuju ke ruangan rahasianya. Ternyata di dalam ruangan itu dia punya alat yang dipanggil sebagai dewa. Alat itu bakalan digunain buat ngesummon musuh dari sang utusan dewa. Terus besoknya waktu Yuji mau bertemu dengan Steel, ternyata dia udah pergi dari gereja bersama pengawalnya. Yuji yang penasaran itu pun langsung nanyain para slime-nya untuk ngedapetin jejaknya Steel. Dan ternyata Steel ini tuh lagi menuju markas Bulan Biru bersama pengawalnya untuk bertemu Walter. Tampaknya Steel ini ngerasa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dan pengen menghentikan Walter sendirian. Sedangkan di luar, Yuji berhasil nemuin jalan masuk menuju markas Bulan Biru dan menghancurkan kekai ilusinya. Begitu masuk, Yuji pun ngelihat para penjaga yang tampaknya sudah dihajar duluan sama Steel. Terus di dalam, Steel ini terlihat lagi bertarung dengan para bawahan Walter. Rupanya si Steel ini tuh cukup kuat juga dan berhasil ngalahin mereka satu persatu. Bahkan Walter pun sampai memuji kekuatan Steel itu. Tapi tiba-tiba aja Steel terkena serangan sihir listrik dari belakang. Dan orang yang melakukannya adalah pengawal pribadinya sendiri yang bernama Johan. Ternyata Johan ini emang salah satu anggota dari Bulan Biru. Dan tujuannya adalah menjebak Yuji untuk mengikuti mereka sampai ke markas tersebut. Di sini Walter juga tahu kalau Yuji adalah utusan dewa. Lalu Johan ngasih tahu Walter kalau Steel udah ngasih belati katis kepada Yuji. Karena menurut ramalan, orang yang memakai belati katis itu adalah sang utusan dewa. Tapi karena Yuji terlalu kuat, usaha Walter untuk membunuhnya berkali-kali itu gagal total. Namun kali ini mesin dewa buatan milik Walter udah sempurna dan itu bakalan bisa buat ngalahin Yuji. Di sini Walter pun langsung ngebangkitin bawahan-bawahannya yang udah mati buat ngebunuh Steel. Tapi untungnya Yuji datang tepat waktu untuk menolongnya. Setelah Yuji ngelepas ikatan Steel, mereka pun langsung ngadepin para zombie bawahan Walter tadi. Dan tentu saja dengan gampang Yuji berhasil ngalahin zombie-zombie tersebut. Walter yang tahu kalau dirinya gak ada kesempatan menang, langsung pergi ke ruangan mesin buatannya bersama Johan. Di sana dia ngegunain mesin itu untuk membuat dirinya berubah menjadi lebih kuat. Tubuhnya menjadi seperti iblis dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Ternyata si Walter ini ngemasukin cairan karunia naga ke dalam tubuhnya. Gak baik lama, Yuji langsung berusaha menghentikan Walter pakai serangan sihir jarak jauh bola apinya. Tapi ternyata serangan Yuji itu gak ngefek apa-apa ke Walter. Akhirnya Yuji pun nyuruh Slime dan Proudwolf buat pakai armor terbaru mereka untuk ningkatin kekuatannya. Dan bener aja, serangan bola api dari Slime jadi jauh lebih kuat dan berhasil ngelukain Walter sampai perutnya bolong. Di sini Walter sampai harus menyerap zombie-zombie bawahannya buat menyembuhkan lukanya itu. Dan kayaknya dengan menyerap zombie-zombie tersebut, Walter juga menjadi tambah kuat. Tapi Yuji masih gak kehabisan akal.
Dia langsung nyuruh para slamnya buat nangkep Walter pakai sihir pengikat. Dan begitu Walter gak bisa bergerak, Yuji langsung nyerang dia pakai api neraka kehancuran. Akhirnya kali ini Walter bener-bener berhasil dikalahkan. Tapi setelah kematian Walter itu, Yuji dan Steel ngerasa kayak ada yang aneh. Mesin dewa milik Walter tadi mulai menyerap semua energi sihir yang ada di sana. Bahkan Johan pun juga ikut tersudut ke dalamnya. Untungnya Yuji dengan tanggap langsung ngegunain kekai pelindung ke teman-temannya. Terus begitu mesin tersebut selesai menyerap semua energi sihir, muncullah satu makhluk misterius yang menyebut dirinya sebagai Sang Bijak. Steel pun langsung kaget setelah mendengar hal itu, karena menurutnya Sang Bijak sendiri adalah Yuji. Akhirnya di sini Steel pun sadar kalau Walter ini berusaha mereplika ritual pemanggilan utusan Tuhan dan menyamakan dengan ramalan untuk membuat Sang Bijak palsu. Dan bener aja, Sang Bijak buatan Walter itu memiliki kekuatan yang sama persis dengan yang dimiliki sama Yuji. Bahkan dia juga bisa ngeluarin sihir api neraka kehancuran dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Saat itu juga Yuji langsung ngeluarin sihir peningkatan kekuatan ke semua teman-temannya buat ngehadapin Sang Bijak. Tapi sampai mana Yuji hampir habis, Sang Bijak ini sama sekali gak terluka oleh serangan-serangan Yuji tersebut. Bahkan Sang Bijak langsung membalas Yuji pakai sihir api neraka 10 kali lipat lebih kuat. Di sini Yuji juga ngeluarin sihir yang sama buat nahan serangan tersebut. Dan tampaknya serangan Yuji itu jauh lebih kuat daripada Sang Bijak. Tapi meski begitu, ternyata Sang Bijak gak terluka sama sekali walaupun terkena serangan Yuji dengan telak. Lalu Sang Bijak pun ngeluarin kekuatan karunia naga dan ngebuat hujan kutukan di sekitar mereka. Hujan itu ngebikin monster-monster yang berada di sana menjadi gila. Monster-monster itu langsung menuju kota untuk mencari korban. Di sini Yuji langsung berusaha membunuh para monster itu dari jarak jauh, sembari bertarung melawan Sang Bijak. Tapi karena MP mana Yuji ini udah minus, dia pun jadi kesulitan untuk melakukannya. Lalu tiba-tiba aja Dryad ngabarin Yuji kalau para petualang di kota tuh udah mulai berkumpul demi menjaga kota dari serangan para monster itu. Mereka adalah teman-teman Yuji yang sangat percaya dengan kemampuan Yuji. Mereka juga tahu kalau Yuji itu lagi bertarung dan berjuang dengan hebat di tempat lain. Jadi untuk itu mereka pun pengen ngebantu Yuji dengan ngalahin monster-monster liar tadi. Bahkan Pak Gigil juga menyupport dengan armor-armor terbaiknya. Ngeliat temen-temennya itu, Yuji pun jadi teringat masa-masa dia masih hidup di kehidupan sebelumnya. Saat itu Yuji yang merupakan karyawan kantoran biasa selalu aja ngandelin dirinya sendiri dan gak pernah percaya sama orang lain. Tapi kali ini Yuji ngerasa kalau menerima bantuan dari orang-orang kepercayaannya itu bukanlah hal yang buruk. Akhirnya Yuji pun ngasih sihir penambah kekuatan kepada para petualang-petualang itu untuk membantu mereka. Orang-orang tersebut jadi lebih cepat, lincah, dan juga kuat. Setelah nyerahin masalah monster itu ke teman-temannya, Yuji langsung kembali fokus buat ngalahin Sang Bijak. Kali ini dia minum ramuan penambah MP yang dibikin sama Dryad tempo hari. Dan bener aja, gara-gara ramuan itu, MP Yuji pun langsung full lagi. Terus waktu berhadapan sama Sang Bijak, tiba-tiba muncul jendela skill di interface sihir milik Yuji. Skill itu bernama Sambaran Suci. Yuji pun gak mau nyanyain hal itu dan langsung menggunakannya. Dan bener aja, Sambaran Suci itu berhasil ngelukain Sang Bijak. Lalu tanpa pikir panjang, Yuji pun langsung nge-spam skill itu buat nyerang Sang Bijak. Sang Bijak yang udah ngerasa terdesak itu langsung berusaha buat ngeluarin skill ultinya. Tapi Yuji gak tinggal diam. Dia juga ngeluarin belati Ketis pemberian dari Steel. Habis itu Yuji pun ngegunain para slamnya buat membentuk lapisan segel sihir dan mengunci Sang Bijak bersama dirinya di dalamnya. Sang Bijak yang gak bisa ngegunain sihir pun akhirnya harus mengakui kekalahannya. Di sini Yuji berhasil menusuk Sang Bijak dengan belatinya tepat di jantungnya. Dan akhirnya Yuji pun berhasil memenangkan pertarungan dahsyat itu. Singkat cerita, setelah kejadian itu Yuji pun pergi dari kota Ardorion. Dan karena penasaran dia pun nyuruh Slamnya untuk ngecek kota-kota tempat teman-temannya berada. Slam pun ngelaporin kalau mereka semua tuh selamat dan lagi berpesta buat ngerayain kemenangannya. Tapi kayaknya Yuji ini tuh belum mau kembali ke kota karena masih banyak hal yang harus dilakukan, terutama adalah nyari anggota komunitas Bulan Biru yang masih tersisa. Yuji sudah tahu siapa orang-orangnya dan tempat mereka berada. Karena ternyata Yuji ini sudah menyuruh satu slamnya buat memata-matai mereka. Setelah itu saat Yuji lagi istirahat, tiba-tiba aja dia diserang sama kawanan monster harimau raksasa. Tentu Yuji pun langsung ngalahin mereka dan ngebawa buktinya ke guild kota terdekat buat mengambil hadiah misi.
Tapi kakak resepsionis Guil itu malah ngetawain Yuji. Dia gak percaya kalau Yuji ini telah berhasil ngalahin monster harimau itu sendirian. Bahkan kakak itu juga nuduh kalau Yuji itu udah kabur ninggalin temen-temennya yang mati buat ngambil cuan sendirian. Tapi ada satu anggota Guild yang menganalisa mayat monster harimau itu. Dan dari analisanya akhirnya ketahuan kalau harimau itu dikalahin sama seseorang yang lagi jadi omongan orang-orang di sana, yaitu seorang penyihir legendaris yang menyelamatkan banyak desa seorang diri. Dan tentu aja orang itu adalah Yuji, si penjinak terkuat di dunia. Sepertinya reputasi Yuji sebagai seorang penyihir terkuat itu udah menyebar kemana-mana. Dan si Yuji yang awalnya cuma pengen hidup santai itu pun cuma bisa menghela nafas saja. Dan setelah itu, cerita pun berakhir sampai di sini. So, itu cerita dari anime yang berjudul Tensei Kenja no Isekai Lab. Gue kurang tahu ini ada season keduanya apa tidak. Kayaknya sih dari ceritanya sendiri gak bakalan ada ya season keduanya. Overall gue suka banget sama alur cerita dari anime ini. Karena musuhnya banyak dan FC-nya ini emang kalau dari tampilannya kelihatan cupu. Tapi ternyata kuat banget. Intinya kekuatannya tuh kelihatan lah. Dan visualnya juga keren banget. Gue bisa kasih rating anime ini 7/10. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. See you next video. Bye-bye.